Expo 2025 Osaka Kansai. Halo semuanya, Maiko Channel Break Time. Mengapa mesti datang ke Expo 2025 Osaka Kansai? Karena Expo ini adalah kisah epik dalam sejarah. Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Ini akan kesempatan seumur hidup. Pavilion ada lebih dari 180 dan tempatnya 155 hektar, 3 kali lipat USJ. Dan dikelilingi Great Roof Ring yang sudah didaftar sebagai bangunan kayu terbesar di Guinness Book. Di Expo ini bisa melihat masa depan. Contohnya pada pameran dunia di London pertama 170 tahun lalu, toilet siram dipamerkan. Di Expo Osaka yang 55 tahun lalu, telepon nirkabel dipamerkan. Dan saat ini, kita tidak akan bisa hidup tanpa teknologi tersebut. Di Expo 2025 ini, pavilion ada 3 macam. Di dalam Great Reef Ring ada pavilion luar negeri dan pavilion signature. Pavilion luar negeri, Anda bisa terasa mengunjungi negara masing-masing. Pavilion Amerika, pavilion Singapura disebut Red Dot. Pavilion Jerman ada maskot lucu circular. Pavilion Belanda 12 Mei Raja Belanda akan mengunjungi. Pavilion 5 negara Nordik. Pavilion Austria, pavilion Korea, pavilion Australia yang bisa bushwalk Eucalypt Forest. Katanya koala tidur 18 jam satu hari. Wow, enak banget. Pavilion Belgia, pavilion Cina, gedungnya dari bambu. Pavilion Kuwait, pavilion Swiss, berat gedungnya hanya 450 kg. Ringan sekali ya. Dan pavilion Indonesia bermotif kapal. Semoga berlayar ke masa depan yang lebih baik. Pavilion luar negeri ada 47. Anda bisa mengunjungi pavilion yang mana yang menarik masing-masing. Di Signature Pavilion, salah satu yang menarik adalah pavilion Profesor Ishiguro Hiroshi dari Osaka University. Anda bisa melihat avatar, robot, dan android. Itu semua bermaksud membantu manusia. Anda dapat bekerja dengan mengontrol avatar dari jarak jauh. Hal ini dapat diterapkan pada penyandang disabilitas fisik juga. Ngomong-ngomong, menurut Anda, apa perbedaan robot dan android? Menurut Profesor Ishiguro, android adalah robot yang dibuat persis seperti manusia. Anda bisa melihat android seperti Profesor Ishiguro dan dia mampu mengekspresikan lebih banyak emosi dibandingkan Profesor Ishiguro. Dan ia dapat berbicara lebih akurat daripada Profesor sendiri, kata Profesor. Karena memiliki masukan kecerdasan. Pavilion domestik, jangan lupa mengunjungi pavilion Nippon yang paling populer. Ini mewujudkan konsep tempat pengujian masyarakat masa depan. Dibangun dengan biaya sekitar 36 miliar yen, menikmati pesona Jepang, mulai dari teknologi robot terkini dan seni digital hingga budaya tradisional. Ada juga dipamer meteorit dari Mars. Di pavilion domestik, Anda dapat menyaksikan festival Nebuta yang indah dari Aomori dan bisa berjalan di atas pasir di bawah dari Bukit Pasir Tottori. Anda akan merasakan keindahan berbagai penjuru Jepang. Di pavilion pesona Nature Rivers yang berbentuk kurang, di ujungnya ada Atom Boy. Di dalamnya dipamer jantung 2 cm yang dibuat oleh sel IPS dan bisa bergerak. Tujuannya jantung buatan manusia bisa mencegah kematian dari penyakit jantung. Apakah Anda sudah ke Masjid Nabawi? Kecanggihan dan keindahan tenda Masjid Nabawi sebagai atap ternyata diproduksi oleh perusahaan yang berada di Osaka, Jepang, Taiyo Industry. Tahun 1970 Expo Osaka, perusahaan itu membuat tenda sangat besar di pavilion Amerika yang pajang batu bara. Dan kali ini buat saunanya dengan tirai, dipanaskan dengan cahaya matahari. Sauna ini bisa dibawa kemana-mana.
Apakah ada atraksi yang diminati anak-anak? Mungkin semua orang tua dari anak-anak berpikir demikian. Itu tidak perlu dikhawatirkan. Semua pavilion dan tema park memiliki permainan yang menyenangkan dan membuat anak berpikir. Ada Pokemon di banyak tempat. Anak-anak akan senang mencarinya dan foto bersama Pokemon akan menjadi kenangan. Anak-anak bisa bermain monster hunting di dalam dunia maya dan dunia nyata bergabung. Di Gas Pavilion, anak-anak akan memikirkan energi saat bermain dengan hantu lucu. Semua ini akan membantu setiap anak memikirkan masa depan masing-masing. Ada juga atraksi banyak tanpa reservasi, seperti di tema Park Papier. Waktu malam hari, ada pertunjukan air mancur dan musik setiap malam. Ada pertunjukan kumbang api dengan teknologi Jepang. Ada kabar baik, yaitu bisa nonton show-show malam dengan tiket sore yang lebih ringan biayanya. Aksesnya bisa dengan kereta, kapal, dan bus. Kalau dengan kereta, Anda bisa akses dari stasiun Umeda Osaka Metro Chuo kira-kira 35 menit sampai di stasiun Yumeshima. Anda bisa akses juga ke Expo dengan kapal Mahoroba. Itu ditenagai oleh kombinasi hidrogen dan oksigen yang disebut kapal masa depan. Ini tidak mengeluarkan CO2. Mahoroba adalah kata kuno yang berarti tanah yang subur dan indah. Kapalnya sangat tenang dengan getaran rendah. Diproduksi oleh Iwatan Industry. Kapal ini beroperasi antara Universal City Port dan Yumeshima. Biayanya orang dewasa 3.000 yen, anak kecil 1.500 yen. Makanannya bisa dapat di macam-macam pavilion luar negeri dan domestik. Ada juga yang dapat badge. Mungkin ada anak-anak koleksi badge. Ada nori bento yang dari 500 yen. Ada okonomiyaki yang sangat populer di Osaka, 800 yen. Tetapi siapa yang ingin hemat untuk makanan, boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Di Osaka, harga-harga lebih murah daripada Tokyo. Untuk bisnis, ada kabar baik. Setiap pavilion akan menjadi tempat pertukaran ekonomi juga. Silakan manfaatkan kesempatan ini sepenuhnya. Dan satu lagi, ada berbagai macam toilet futuristik. Ada pula yang harganya mencapai 200 juta yen. Tidak ada alasan untuk mencobanya ya. Kalau beli tiket biasa 7.500 yen satu hari. Tiket weekday dari jam 11, 6.000 yen. Tiket malam dari jam 17, 3.700 yen. Tiket sepanjang masa Expo orang dewasa 30.000 yen. Anak kecil 17.000 yen. Silakan cek dengan homepage ini. Cerita tentang Expo 2025 kali ini sampai di sini. Terima kasih telah didengarkan Maiko Channel. Saya akan senang jika Anda dapat merasakan keseruan Expo ini. Kalau dapat like dan subscribe-nya lebih senang lagi. Sampai jumpa di lain Maiko Channel.